Haleluya, puji Tuhan. Shalom, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Tentunya kita semua diberkati oleh Tuhan. Apalagi puji Tuhan, kita tidak putus-putusnya dan kita selalu rindu akan hadirat Tuhan lewat perenungan kita di hari ini melalui PBT Penuai yang Tuhan fasilitasi buat kita semua untuk kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kita menjadi orang-orang yang selalu menerima berkat rohani dan itu harus kita alami dan harus kita responi karena berkat Tuhan itu adalah hal yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Dan kita harus bersyukur punya Tuhan yang begitu mengasihi kehidupan saya dan saudara. Baik saudara-saudara, saya akan ajak kita semua untuk membuka di dalam Mazmur pasal yang ke-87 ayat yang kelima. Mazmur 87 ayat yang kelima. Saya akan bacakan ayat ini. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Saudara, berbicara tentang Sion adalah berbicara tentang kotanya Allah, tempatnya Allah, kediaman Allah. Dan itu ada di dalam setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengakui bahwa Yesus itu adalah juru selamat, Yesus adalah Allah satu-satunya yang kita percayai. Dan kita yakin kita ada di dalam suatu tempat yang luar biasa di mana Tuhan hadir. Tuhan ada dalam kehidupan kita penuh dengan kemuliaan. Ya, tentang Sion ini juga berbicara seseorang atau seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya. Dalam bahasa lain atau saya akan bacakan dalam bahasa Inggris di sini, and of Zion Israel beside this end that man was born Israel. Jadi keturunan Sion disebutkan secara terperinci. Bukankah kita adalah keturunan-keturunan Sion, keturunan-keturunan Allah, anak-anak Allah, yang dikatakan bahwa orang-orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Jadi setiap kita yang percaya kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, kita adalah anak-anak Allah, saudara-saudara. Dan kitalah yang disebut firman tadi adalah Sion, ya, kotanya Allah. Saudara-saudara, anak-anak Sion ini berarti orang-orang percaya selalu diperhatikan, selalu dikasihi, selalu dijagai, disertai, dilindungi, ya. Bukankah Allah kita adalah Allah yang begitu baik dalam setiap kehidupan saya dan saudara? Ya, oleh sebab itu kita adalah anak-anak Allah, saudara-saudara. Ya, Yesus berkata, ya, biarlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu halang-halangi. Ini berbicara kepada generasi kita selanjutnya, saudara-saudara. Jadi apa yang kita lakukan saat ini sebagai tenaga pendidik, bukankah kita juga menjadi bagian bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk takut akan Tuhan, mendidik anak-anak kita untuk mengerti, atau bukan hanya mengerti, lebih dekat lagi mereka untuk mengenal pribadi akan Tuhan Yesus sendiri, saudara-saudara. Dikatakan, kamu jangan menghalang-halangi. Tuhan memperlihatkan keperhatiannya kepada anak-anak. Berarti Tuhan di sini adalah sahabat daripada anak-anak. Begitu juga saudara dan saya juga sebagai tenaga pendidik. Bukankah kita juga adalah sama seperti yang Yesus lakukan? Ketika kita ada di dunia ini, kita ada dan berkecimpung di dalam dunia pendidikan, dan pendidikan yang dibawa naungan Tuhan Yesus sendiri, ya. Karakter Yesus itu harus ada, diterapkan dalam setiap kehidupan kita sebagai pendidik yang kita kenal adalah pendidik yang, ya, kita punya karakter rohani daripada Tuhan.
yang memiliki firman Tuhan, serta memiliki kasih Allah. Guru-guru adalah mentor bagi anak-anak. Guru-guru adalah teladan bagi anak-anak, bahkan melalui guru-guru ini kita bisa membawa mereka untuk memiliki generasi yang benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Allah, serta memiliki kasih Allah. Tidak hanya itu, saudara-saudara, ketika anak-anak diperlengkapi dengan kebenaran akan firman Allah, mereka tidak akan pernah jatuh tersandung. Bahkan binasa. Oleh karena apa? Oleh karena ilah-ilah zaman sekarang ini, yang mana dengan perkembangan teknologi yang ada dalam dunia globalisasi, teknologi digitalisasi, seakan-akan ya kalau mereka tidak kuat akan iman mereka, percaya mereka kepada Tuhan, mereka akan terbawa arus oleh dunia ini. Mereka akan ya menghadapi tantangan-tantangan yang sangat berat. Ya saudara-saudara, tetapi puji Tuhan, kalau kita rindu anak-anak kita diperlengkapi dengan firman Allah, karena firman itu adalah berkuasa, maka dia juga akan memampukan, bukan hanya kita, tetapi bagi anak-anak kita yang kita layani. Ketika seorang perempuan kafir meminta kepada Yesus agar menyembuhkan anaknya, Yesus berkata bahwa tidak layak roti makanan anak-anak diberikan kepada anjing. Maksudnya diberikan kepada orang kafir ini. Tetapi dengan penuh perjuangannya seorang ibu ini, perempuan kafir ini, dia mempunyai iman yang begitu kuat. Maka apa? Yesus akhirnya menyembuhkan anak itu. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa Tuhan selalu memberikan perhatian kepada anak-anak. Apalagi kepada kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu saudara, sebagai orang tua, sebagai guru-guru, harus memperhatikan anak-anak kita, memperhatikan keselamatan mereka, dan ini adalah tanggung jawab kita, saudara. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, disinilah Tuhan sudah tempatkan kita, ya. Untuk apa? Untuk dapat melayani jiwa-jiwa, khususnya bagi anak didik kita, untuk menjadi pendidik yang apa? Pendidik yang menyelamatkan generasi. Kita tidak mau generasi selanjutnya itu tidak menerima firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu juga harus kita ajarkan terus-menerus. Bagaimana nanti mereka akan menghasilkan atau generasi yang memuliakan nama Tuhan, atau generasi yang memegahkan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Tentunya berkat Tuhan datang dalam kehidupan anak-anak kita, saudara-saudara. Hal apa yang harus kita dapati atau harus kita miliki untuk kita dapat memperlengkapi sebagai tenaga pendidik yang ada? Untuk apa? Untuk dapat menyelamatkan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita, menyelamatkan generasi yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada dua hal di sini yang kita akan perhatikan. Yang pertama, minta Roh Kudus memenuhi hidup kita supaya kita dimampukan untuk mendidik anak-anak kita. Dan yang kedua, ajarkanlah kebenaran firman Allah terus-menerus. Memang iman bukanlah sesuatu yang dapat kita wariskan, bukan hanya itu saudara-saudara, pada anak-anak kita, tetapi apa? Tetapi kita harus mengajarkan firman Allah kepada anak-anak dari sejak usia dini. Dari sejak kecil kita ajarkan mereka untuk mereka senang mendengarkan firman Allah. Karena firman Allah timbul dari pendengaran akan firman Allah. Dalam 2 Timotius 1 ayat 5, 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang
yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi ada turun-temurun, ada generasi selanjutnya, ya, dari orang tua tahu akan firman Tuhan, bahkan kepada anak-anak juga diberkati juga melalui firman Tuhan. Kuasa itu, generasi ini tidak bisa kita stop dengan kita berhenti akan memberitakan firman Tuhan, tidak bisa. Tapi biarlah itu kita terus menerus memperdengarkan firman Tuhan kepada mereka, ya. Haleluya. Ada tugas orang tua mengajarkan firman Allah kepada anak-anak kita. Ada tugas bagi guru-guru, bagi orang-orang percaya untuk apa? Mengajarkan firman Allah bagi anak-anak kita. Puji Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan ini memberkati kehidupan kita, supaya kita menciptakan generasi yang senantiasa memegahkan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali Yesus tetap Yesus, beriman, berilmu, berkarakter, dan bertalenta. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.